Izinkan saya menyapa Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya tentu yang pertama boleh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kita untuk kesempatan kali ini boleh sharing, boleh berbagi bersama Bapak Ibu di pagi hari yang baik ini. Dan tentu terima kasih buat Pak Gembala, buat Ibu Gembala, bahkan segenap pelayan di tempat ini kembali mengizinkan saya. Terakhir itu saya boleh di tempat ini untuk sharing sekitar tahun lalu, bulan November juga Bapak Ibu. Jadi mungkin tahunan begitu. Nah, ini rencana Tuhan sepertinya. Haleluya. Bapak Ibu perkenalkan, mungkin ada yang belum mengenal saya. Nama saya Daniel Davin Farrell Simanjuntak, boleh Daniel saja supaya lebih singkat. Saya adalah alumni seminari, mahasiswa dari Pak Gembala. Dan tadi boleh bersama teman rekan sekelas saya juga, Kakak Ros yang WL tadi itu juga sekelas saya dulu. Terima kasih Kak. Oke, singkat saja hari ini perkenalan saya Bapak Ibu. Nah, izinkan saya untuk berbagi dalam beberapa waktu ke depan sehingga kita dapat mengerti, terlebih boleh bersama-sama menghidupinya. Amin ya Bapak Ibu. Nah, sudah tertera dibantu oleh rekan kita tim multimedia. Di depan ada tema kita atau judul apa Bapak Ibu? Motivasi mengikuti Yesus. Nah, kita ambil dari satu ayat, sebenarnya ini keseluruhan pasal tersebut, pasal 6. Namun kita tidak akan baca semua karena tentu tidak cukup. Tapi kita akan ambil beberapa garis benang merah. Nah, kalau melihat ayatnya mungkin ada angka yang cukup seram bagi orang Kristen ya. 666. Tapi tenang Bapak Ibu, kita tidak bahas antikris hari ini. Jangan risau. Hanya ayatnya kebetulan 666. Yohanes 666 bukan angka iblis itu atau angka antikris 666. Tapi Yohanes 6 ayat yang 66. Boleh dibantu abang kakak di belakang. Ini saya tampilkan ayatnya. Ini ayat yang bagi saya termasuk salah satu yang paling menyedihkan Bapak Ibu. Paling menggusarkan hati. Dikatakan di sini adalah mulai dari waktu itu maka banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Siapa dia di sini? Tentu adalah Yesus. Dikatakan di ayat ini, maka dari waktu itu banyak dari murid-murid Yesus yang mengundurkan diri. Bayangkan banyak, dikatakan banyak jumlahnya. Bukan 1-2 orang tapi banyak yang kemudian mengundurkan diri. Dan tidak mau lagi bersama-sama berjalan mengiring Tuhan Yesus. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi sebenarnya. Boleh dibantu lagi? Ini berlatar belakang Bapak Ibu di sebuah kisah yang sangat familiar, yang sangat terkenal bahkan dari zaman anak-anak sekolah minggu ini sudah diceritakan, yaitu mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Saya buat, mohon maaf di bawah saya buat, mereka takjub dan jadi mengagumi Yesus dikarenakan mukjizat itu. Kita tentu tahu ceritanya Bapak Ibu, 5.000 orang, masih laki-laki ya, tidak terhitung wanita dan anaknya. 5.000 orang laki-laki bersama Yesus dan mereka sudah sore belum makan, lalu Yesus dengan kuasanya memberikan mereka makan dari hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan bahkan masih sisa lagi berapa? 12 bakul atau keranjang. Tentu ini kisah yang menakjubkan. Sehingga pun mereka yang ada di kisah itu takjub. Dikatakan itu ada di Yohanes 6 ayat 1 sampai seterusnya. Kisah ini, kisah 5 roti dan 2 ikan ini. Nanti tentu kita bisa baca sendiri tapi tidak untuk sekarang. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Nanti boleh kita baca sekali lagi di rumah. Intinya dari kisah ini setelah Yesus melakukan mukjizat tersebut, mereka takjub, heran dan jadi mengagumi sosok Yesus ini. Tapi mari kita berangkat dari kisah terkenal ini. Dan yang mohon maaf Bapak Ibu, kisah ini saya berani katakan adalah salah satu kisah yang paling sering disalahpahami. Karena bagi banyak orang kisah ini happy ending. Bagi banyak orang kisah ini happy ending karena mereka makan sampai kenyang, lalu mereka bersuka cita, lalu mereka mengagumi Yesus. Happy ending. Tapi Bapak Ibu, kalau kita baca keseluruhan kisah ini, maka kita akan melihat sebenarnya kisah ini bukan happy ending. Kisah 5 roti dan 2 ikan. Tentu kalau di sekolah minggu kita cukup sampai di situ aja ceritakan karena mereka masih anak-anak. Happy ending. Oh, semua orang kenyang. Haleluya.
Tapi untuk kita yang bukan lagi anak-anak, kita harus tahu bagaimana ending sebenarnya dari kisah yang salah satu yang paling terkenal ini. Yang sering dianggap orang happy ending, padahal sebaliknya. Maka kita akan melihat bersama, bantu, boleh Bang, Kak? Nah, tadi saya katakan setelah mujizat itu mereka kagum pada Yesus. 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Mereka kagum, mereka mulai mengikuti Yesus. Namun saya buat di sini, sayangnya Bapak Ibu, tercatat di ayat 14 sampai 15, lalu ayat 25 sampai 26. Orang-orang ini hanyalah orang-orang yang mengagumi Yesus karena perkara-perkara jasmani. Karena perkara-perkara fisik. Saya buat beberapa baris di situ. Mereka hanya fokus kepada roti atau kebutuhan fisik mereka. Kenapa saya tidak mengatakan itu tanpa dasar yang jelas? Itu Yesus sendiri yang mengatakan. Di Yohanes 6 ayat 25-nya, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, maka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Maka ayat 26, Yohanes 6 ayat 26 Bapak Ibu. Yesus menjawab dengan tegas. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu sampai kenyang." Yesus langsung tanpa basa-basi menegaskan kepada mereka bahwa orang-orang yang ramai ini berbondong-bondong mencari Yesus, ingin bersama Yesus, bukan karena hal-hal lain selain karena mereka sudah makan sampai kenyang, sudah dipuaskan secara fisik, secara jasmani, maka mereka mulai mengikuti Yesus, kagum. Maka yang kedua, nah ini ayat tadi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda hal-hal rohani, bukan, tapi karena kamu telah makan sampai kenyang." Kamu kan orang-orang yang kemarin, yang tadi yang 5.000 orang yang kuberikan makan roti dan ikan, kamu kenyang, maka kamu senang. Seperti pepatah Indonesia berkata, perut kenyang, hati pun senang. Dan itu yang mereka alami, perut kenyang, hati senang. Mereka ikuti Yesus karena mereka enak. Wah, ini enak ini begini. Kira-kira begitu. Tapi Yesus langsung menegaskan tanpa basa-basi, kamu itu ikut cuma karena itu. Cuma karena perutmu kenyang, senang, lalu kamu ikut aku. Kata Tuhan Yesus. Boleh bantu kembali? Ya, terima kasih Abang Kakak. Maka saya buat di bawah juga, mereka hal fisik, hal jasmani yang mereka perhatikan, yang mereka inginkan adalah yang kedua. Mereka itu ingin menjadikan Yesus raja saat itu juga. Itu juga dikatakan di Yohanes 6 tadi ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir dari mereka. Karena Bapak Ibu, sebagaimana kita tahu saat itu mereka sedang dalam kuasa Romawi, dijajah, dibelenggu. Lalu mereka lihat Yesus, oh ini berkuasa, ayo kita paksa dia jadi raja kita, supaya kita bebas dari Romawi, kita bisa makmur, jadi bangsa yang sentosa, seperti zaman leluhur kita Daud. Ayo kita bawa Yesus ini, tapi Yesus tahu, dan Yesus tahu motivasi mereka adalah kemenangan-kemenangan yang duniawi. Maka Yesus tidak mau, karena Yesus tahu rencana Bapa adalah dia raja atas bumi dan surga, bukan sekedar atas Israel. Maka dia menyingkirkan diri dan pergi ke tempat sepi. Karena sekali lagi Yesus menentang keinginan mereka yang, mohon maaf, serakah itu. Sudah dikenyangkan dan pergi lagi ingin menjadikan raja dengan paksa supaya mereka hidup baik. Maka yang ketiga boleh saya buat juga di bawah. Mereka seperti yang saya bilang tadi, mereka ingin makmur dari jajahan Roma. Mereka ingin lepas segera. Maka mereka ingin memaksa Yesus langsung jadi raja tanpa mengerti makna misi daripada Tuhan Yesus sendiri. Maka saya berani katakan orang-orang ramai ini yang berbondong-bondong datang hanyalah fokus kepada hal-hal tersebut. Hal-hal ragawi, hal-hal jasmani. Boleh Kak, Bang bantu? Nah, ini semakin kontras saat Yesus sendiri langsung mengatakan Bapak Ibu, langsung mengatakan tujuan yang sebenarnya. Yesus menyatakan fokus, motivasi, dan tujuan yang seharusnya dan yang sebenarnya dimiliki oleh orang-orang tersebut. Dan yang pagi ini juga seharusnya dimiliki oleh kita bersama. Amin ya. Maka motivasi itu adalah, tujuan itu adalah, fokus itu adalah, seperti yang saya bawa di bawahnya Bapak Ibu.
Boleh dibantu? Bangga. Maka motivasi itu adalah tujuan yang sebenarnya. Yesus mau adalah dimiliki oleh orang tersebut. Orang-orang ramai dan kita di pagi hari ini adalah makanan yang kekal. Hidup yang kekal. Yesus berkata di Yohanes 6 tadi, kembali di Yohanes 6 ayat yang 27. Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa seperti roti tadi, seperti ikan tadi, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Yang yang diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Yesus dengan tegas menegaskan, loh bukan ini. Kamu jangan berbondong-bondong ramai datang hanya karena makan makanan itu. Bukan. Atau mau menjadikan raja supaya kamu senang. Bukan itu fokusnya. Yesus dengan tegas menyatakannya yang ini kata Yesus. Hidup yang kekal. Sebab aku ini roti hidup. Bukan roti yang dimakan lalu dibuang di jamban. Selesai. Bukan yang itu. Tapi sayangnya beribu-ribu orang ini telah kehilangan motivasi mereka. Dan mereka telah datang kepada Yesus karena disenangkan. Perut kenyang, hati senang. Dan hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Maka boleh dibantu abang kakak. Maka di ayat yang berikutnya, saya buat juga di bawah di situ Bapak Ibu, di ayat 63, Yesus berkata dengan tegas, Yohanes 6 ayat 63, dia bilang, hal-hal, atau boleh ditampilkan dulu? Ya, roh lah yang memberi hidup. Dan dengan tegas Yesus berkata, daging sama sekali sebenarnya tidak berguna. Tapi entah kenapa kamu ini orang-orang yang berfokus kepada daging, kepada kekenyangan jasmanimu, kepada kemerdekaan fisikmu, bukan kepada hal-hal yang sebenarnya tujuan utamaku untuk datang ke dunia ini, yaitu hal rohani, membebaskanmu dari belenggu si jahat, bukan sekedar dari belenggu Romawi yang mengenyangkanmu dengan roti yang kekal, bukan sekedar dengan roti yang kemarin itu dan 2 ikan yang kemarin itu, bukan sekedar itu. Maka Yesus menegaskan hal itu gak berguna sebenarnya. Hal itu gak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kata Yesus, hidup yang kekal, bukan hidup yang sebentar lagi. Mohon maaf, 70 tahun, 80 tahun kata Daud. Lalu selesai. Bukan yang itu. Itu yang coba Yesus tekankan karena dia telah mengetahui isi hati orang-orang ini. Telah kehilangan tujuan dan motivasi yang benar dengan datang berbondong-bondong itu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya katakan begini. Kalau mereka motivasinya benar, tidak akan muncul kisah ini. Tidak akan muncul perkataan Yesus ini. Tapi karena Yesus Tuhan, dia tahu isi hati kita. Maka dia mengeluarkan semua perkataan yang keras ini. Bukan saya yang bilang keras. Tapi mereka sendiri yang berbondong-bondong itu akan mengakui ini perkataan yang keras. Boleh dibantu lagi? Berikutnya abang kakak. Terima kasih. Nah sebelum kita lanjut, saya mau katakan begini. Apakah salah kalau kita sebelah yang putih? Apakah salah kalau kita ingin roti? Ingin kebutuhan fisik kita tercukupi? Apakah salah? Tidak salah Bapak Ibu. Saya buat di situ tidak salah di sini. Tidak salah. Jangan setelah dengar khotbah ini lalu kita tidak mau lagi berdoa meminta berkat kepada Tuhan, berkat jasmani, keuangan apa, jangan. Oh Tuhan, aku nggak mau lagi berkat jasmani, cukup berkat rohani. Nggak makan pun aku nggak apa-apa. Nanti anakku untuk sekolah, bayar sekolah, ku bayar dengan doa. Ya jangan juga. Maka saya katakan tidak salah. Tidak bisa uang sekolah kita bayar dengan doa, tidak bisa. Pak Kepsek, saya doakan ya Bapak, lunas uang sekolah saya, anak saya. Tidak bisa begitu. Maka saya katakan jangan salah paham. Tidak salah kita meminta berkat dari Tuhan. Tuhan berkatilah pekerjaan kami, berkatilah ekonomi kami, berikan kami makanan yang secukupnya, berikan kami berkat yang secukupnya. Tidak salah. Atau salahkah mereka ingin bebas dari penjajahan Roma? Tidak salah Bapak Ibu. Kita juga tentu berdoa, Tuhan jauhkan bangsa kami dari terorisme, jauhkan bangsa kami dari penjajahan modern ini. Bahkan tentu di zaman penjajahan Jepang dulu, Belanda, tentu para pejuang-pejuang kita tentu tetap berdoa supaya dibebaskan dari penjajahan tersebut. Maka saya katakan tidak salah meminta berkah fisik, ingin bebas dalam hal fisik dari penjajahan yang buruk, tidak salah, tidak salah. Maka tapi saya katakan yang Yesus tegaskan di sini, yang salah adalah kalau kita mengikut Tuhan hanya demi semua itu. Maka itu sebuah kesalahan besar. Maka Yesus menegur mereka, kamu datang kepada aku
Karena roti kan, karena kenyang kan, hanya karena itu kamu datang. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak salah, tidak salah. Karena Yesus juga berkata di kisah lain, dia bilang, mintalah kepada Bapa apa yang kamu perlukan, kan begitu. Jadi tidak salah, jangan salah paham dengan saya, dengan firman ini. Tapi yang Yesus tegaskan, yang salah adalah, sekali lagi, yang salah adalah kalau kita semua di tempat ini hanya mengikuti Yesus demi kekayaan fisik, demi kemakmuran dunia, demi ekonomi, demi berkat, demi makanan, demi jabatan. Kalau kita ikut Yesus hanya untuk itu, wah, rendah sekali Yesus kita buat. Rendah sekali Tuhan Yesus kita buat. Karena seperti mereka, saat dikenyangkan baru ikut. Berarti mereka hanya menganggap Yesus sebagai penyuplai makanan bagi mereka. Orang yang akan menyediakan makanan terus, berkat-berkat terus. Tapi saat Yesus mungkin tidak menyediakan itu, mereka mulai meninggalkan Yesus. Dan itulah yang terjadi di kisah ini. Kita akan lihat nanti, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi tidak salah. Tapi berikutnya sama seperti orang-orang ramai tadi Bapak Ibu. Di sini dikatakan yang hanya fokus, sudah kita bahas tadi ya, yang hanya fokus pada hal-hal ragawi, hal materialisme. Mereka hanya fokus di situ. Dan yang sebelah berikutnya, sebelah sini, dan saat tadi kita sudah bahas, Yesus memberitahu ya motivasi yang benar, fokus yang benar adalah hal rohani, kehidupan kekal, roti yang kekal, bukan yang jasmani ini. Dan saat setelah Yesus memberitahu hal itu, apa yang terjadi? Saat diberitahu tujuan dan makna sebenarnya, mereka malah menolak karena nggak cocok. Nggak cocok Bapak Ibu, itu terjadi oleh, ini murid-murid Yesus loh. Murid-murid Yesus, bukan orang asing. Tentu Yesus bukan cuma punya 12 murid, banyak yang lain. Dan ini mereka. Dikatakan di ayat 60, Yohanes 6, ayat 60 ini, mereka yang mengatakan Bapak Ibu, saya tidak mengarang, mereka yang sendiri yang mengatakan. Nah ini, terima kasih Bang Kak. Sesudah mendengar semuanya itu, maksudnya mendengar penjelasan Yesus tentang motivasi yang benar mengikut dia. Sesudah mendengarkan semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus, garis bawahi murid-murid Yesus yang berkata, waduh perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengar ini? Siapa yang sanggup menerima ini? Ini keras banget ini untuk kita ini. Kita, aduh aku gak cocok yang begini-begini. Yang ku mau hanya mujizat, dapat roti, dapat ikan, dapat berkat-berkat jasmani. Itu yang ku kejar, makanya aku mengikuti si Yesus ini. Tapi saat si Yesus ini mulai berkata, hal rohani, kejarlah yang rohani, kejarlah yang kekal. Aduh ini keras, ini keras, ini keras, kata mereka. Dan muncullah setelah ini ayat pertama yang kita baca, Yohanes 6 ayat 66. Muncullah ayat ini Bapak Ibu. Setelah mereka berkata, oh ini keras ini, kita gak sanggup ini. Gak sampai pikiranku ke sana, aku yang penting hal jasmani aja. Udahlah, maka muncul ayat ini. Mulai dari waktu itu, setelah mengatakan hal itu, maka banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Dan tidak lagi mengikuti dia. Maka saya katakan Bapak Ibu, kalau dari sejak awal motivasi kita sudah salah dalam mengikut Tuhan, tidak lama, percayalah kita juga akan menjadi orang yang mundur itu. Tidak lama Bapak Ibu. Boleh bantu? Bang Kak, terima kasih. Nah, saya katakan lagi di sini, Yesus tidak ingin murid seperti itu. Amin ya. Tuhan Yesus tidak ingin kita seperti itu. Jangan mengulangi kisah mereka Bapak Ibu. Kenapa saya berani bilang Yesus gak ingin murid seperti itu? Karena di ayat 66 tadi, Yesus biarkan mereka pergi. Yang tadi murid yang banyak itu mulai mengundurkan diri. Yesus gak ada seperti membujuk anak yang menangis. Oh kenapa anakku, kenapa ma, kenapa? Mau es krim, ayo es krim. Gak ada, Yesus gak gituin. Oh kalian mau pergi, ya pergi. Yesus gak, jangan dulu. Oke, ku kasih roti lagi. Ku kasih apa mau kalian? Berkat yang mana? Ya sini. Nanti ku kehilangan followers aku. Jangan gengsi lah, berkurang followers. Nanti apa kata rabi-rabi Yahudi? Enggak, Yesus gak peduli dengan itu. Karena Yesus gak mau murid yang begitu. Jadi saat mereka mulai mengundurkan diri, ini keras ini. Keras. Udah biar aja. Bahkan yang lebih menakjubkan dan lebih menampar kita adalah di ayat berikutnya, ayat 67, Yesus masih bertanya lagi, menantang ke-12 muridnya itu, yang paling dekat dengan dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, gak mau ikut pergi juga? Itu Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi dia gak ada membujuk-bujuk murid-murid yang gak jelas ini. Malah dia masih menantang 12 murid lagi.
Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan yang lain. Kalian yang ber-12 gak mau ikut yang ramai itu, meninggalkan aku. Gak apa-apa, silakan. Tapi puji syukurnya di ayat berikutnya kalau kita baca, Petrus menjawab, kemana kami harus pergi guru? Tidak ada tempat kemana kami pergi, sebab kami tahu engkau ini yang memberikan yang kekal, kata Petrus. Kau ini adalah anak Allah. Syukurnya 12 murid itu masih setia. Tentu sebelum Yudas akhirnya mengkhianati, tentu. Tapi itu cerita yang berikutnya nanti lain. Nah maka Bapak Ibu catat ini untuk kita bersama. Tuhan Yesus gak pernah mau murid yang begitu. Bahkan dia menantang yang 12 itu. Saya baca ini terheran-heran Bapak Ibu. Pertama dia tidak membujuk yang pergi itu. Tunggu dulu lah. Apa mau kalian sini. Tidak ada. Dan bahkan yang lebih mengerikan dia menantang yang 12 itu. Seperti saya yang sudah bilang. Gak mau pergi juga kalian. Kalau kalian motivasinya begitu, mending pergi aja. Gak usah ikut aku kalau seperti motivasi yang seperti itu. Pergi aja, silakan. Yesus berkata begitu kepada murid-muridnya. Nah maka saya katakan di sini Bapak Ibu, pertanyaan yang sama pagi ini ditanyakan Tuhan Yesus kepada setiap kita, termasuk saya. Karena firman ini adalah pedang yang bermata dua kepada saya dan kepada Bapak Ibu tentu. Maka saya katakan pagi hari yang sama ini, pagi hari yang baik ini, Yesus menanyakan hal yang sama kepada Bapak Ibu, kepada saya. Itu. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Meninggalkan aku, mengundurkan diri. Maka Yesus bertanya hal itu pagi hari ini kepada setiap kita. Dan silakan Bapak Ibu jawab di dalam hati masing-masing. Tidak perlu angkat tangan, saya mau mengundurkan diri, jangan. Kasih tahu sama Yesus, jangan kasih tahu sama saya. Cukup Bapak Ibu dan Tuhan Yesus yang tahu. Tapi jawablah dalam hati kita. Yesus bertanya di pagi hari ini, apakah kamu tidak mau ikut pergi, meninggalkan aku, mengundurkan diri? Itu pertanyaan yang sama yang dilontarkan kepada saya, kepada Bapak Ibu. Maka saya katakan lagi di sebelahnya Bapak Ibu, mari terus lihat, belum, terima kasih Bangka, mari terus lihat hati kita, apa motivasi kita datang dan mengikuti Yesus. Itu harus hari demi hari Bapak Ibu. Mungkin kadang kita motivasi kita lurus, namun kadang ada sedikit mencong dikit ya, itu manusiawi. Makanya harus hari demi hari. Kita tanya lagi diri kita, kenapa sih aku melayani? Kenapa sih aku ke gereja? Kenapa sih aku berdoa ini? Apakah sudah benar? Apakah aku hanya serakah? Atau aku memang benar ingin dekat sama Tuhan dan sebagainya? Itu harus hari demi hari saya tanyakan kepada diri saya. Tidak usah urusi orang. Jangan tanya orang, motivasimu apa? Jujur kau dulu, kau kan mau uang kan? Nah, gak usah tanya orang, tanya kita aja dulu. Tapi kalau mungkin seorang gembala itu berhak menanyakan kepada jemaatnya. Tapi kalau kita sama jemaatnya, sama pengerja, tidak usah nanya pekerja yang lain. Seperti kita sudah punya motivasi yang sempurna saja kalau kita begitu. Tapi tanyakanlah diri kita lagi. Dan besok tanya lagi. Dan besok tanya lagi. Tidak selesai sampai kita menyelesaikan pertandingan. Seperti kata Rasul Paulus. Dia berkata, aku terus melatih diriku. Dan itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya tentu masih banyak celah juga dalam melayani. Saya terus melatih diri saya supaya motivasi saya benar kalau pelayanan kemana-mana, di khotbah seperti ini. Tidak berharap tentang hal materi, amplop dan sebagainya. Dan itu berhasil saya buktikan, saya bukan pamer tapi sharing bersama. Ada beberapa tempat saya khotbah dibilang tapi gak ada PK-nya ya, Bapak Ibu gak ada amplopnya ya, Bang, Kak, gak apa-apa. Saya berusaha berkata begitu, walaupun sebenarnya ongkos pulang ini, uang bensin bagaimana ini? Kan begitu ya, itu normal loh, nanti mendorong pula ini. Tapi enggak lah, Tuhan cukup ganti bensin itu. Saya bilang, gak apa-apa. Mereka bilang dari awal, ini gak bisa kami kasih ongkos ya, gak apa-apa. Saya datang, tetap datang, karena saya bukan nyari itu. Kalau dikasih, ya kita terima puji Tuhan, tapi kalau tidak dikasih jangan bersungut-sungut. Karena saya terus mencoba meluruskan motivasi itu. Seperti Paulus bilang, saya terus melatih diri. Bukan aku sudah sampai ke sana, tapi aku sedang berlari-lari ke sana. Kata Rasul Paulus, maka hari demi hari kita terus harus bertanya. Pertanyaan yang Yesus sampaikan ini, yang tanyakan ini. Apa motivasi kita? Apa kita mau mundur? Apa tujuan kita? Apa hanya sekedar roti, sekedar berkat? Mari Bapak Ibu terus kita tanyakan diri kita di pagi hari ini, bahkan besok dan seterusnya. Supaya mohon maaf kita tidak mengulangi murid-murid yang meninggalkan Yesus ini. Mohon maaf Bapak Ibu, meninggalkan Yesus jangan diartikan sebagai harus pindah agama. Tidak harus itu. Mungkin kita Kristen sampai
sampai seterusnya. Tapi dalam hati kita mulai meninggalkan Yesus. Nggak cocok lagi dengan pengajaran-pengajaran, dengan firman yang Yesus berikan. Dan kita mulai menutup diri. Nah itu sudah meninggalkan Tuhan, bukan harus pindah agama. Seperti murid-murid ini, mereka nggak ada pindah agama, enggak. Tapi mereka nggak mau lagi ikut, nggak mau lagi mendengar ajaran Yesus. Apalagi menghidupinya. Mereka mulai mundur satu persatu. Dan dikatakan tidak sedikit jumlahnya, melainkan banyak dari mereka mengundurkan diri mulai hari itu. Saya harap Bapak Ibu kita dapat mengerti firman Tuhan pagi hari ini, amin ya. Supaya kita terlebih dapat yang terpenting bukan mengertinya, tapi setelah mengerti tentu bersama menghidupinya, termasuk saya. Maka saya akan tutup dengan satu kalimat terakhir Bapak Ibu. Ini kalimat yang sangat saya harap menguatkan kita, menyadarkan kita bersama termasuk saya. Boleh dibaca bersama? 1, 2, ya. Amin ya Bapak Ibu. Saya ulang supaya lebih semangat karena Bapak Ibu seperti sedih membacanya. Mungkin terharu ya, mungkin terharu. Tidak apa-apa, saya senang menghayati ya sehingga bacanya. Kalau kita hanya, tapi saya ulang supaya lebih menggelegar. Bapak Ibu bersama-sama kita ingat, kalau kita hanya mengikut Tuhan, hanya untuk mendapatkan keinginan-keinginan kita. Seperti murid-murid yang tadi itu. Maka ketahuilah Bapak Ibu, termasuk untuk saya, cepat atau lambat kita juga akan meninggalkan Tuhan Yesus. Cepat atau lambat itu hanya the matter of time, hanya masalah waktu. Tapi pasti nanti kita akan meninggalkan Tuhan juga karena gak cocok dengan keinginan kita. Jadi saya ulang, kalau kita ikut Tuhan hanya untuk mendapatkan, mewujudkan keinginan-keinginan kita, hasrat-hasrat kita, maka percayalah cepat atau lambat kita akan meninggalkan Tuhan juga. Saya buat paling bawah karena itu milikilah motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan Yesus. Maka judul kita pagi ini motivasi mengikut Tuhan Yesus. Itu saja Bapak Ibu untuk pagi hari ini. Saya harap kita terberkati, mengerti, terlebih siap menjalaninya, menghidupinya dalam setiap jalan hidup kita. Amin. Saya undang, boleh bantu abang kakak pemusik. Boleh kita angkat pujian tadi, refnya saja sekali lagi. Sampai akhir biarlah Tuhan kami tetap setia, sampai kami menutup mata, biarlah kami tetap setia dengan motivasi yang benar mengikut Tuhan. Mari bersama Bapak Ibu. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, buat kebaikan-Mu, buat teguran yang Kau berikan kepada kami, bahkan kepada hamba-Mu. Yaitu untuk setiap hari kami harus menanyakan diri kami, apakah kami ingin meninggalkan Tuhan, apakah kami punya motivasi yang benar mengikut Tuhan, apakah kami sudah punya fokus yang benar seperti yang Tuhan Yesus mau, atau jika kami masih punya fokus-fokus yang hanya untuk diri kami, ampuni kami Tuhan dan ajar kami membenarkan fokus kami, memperbaiki fokus kami dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Supaya tidak terulang kisah murid-murid yang berbondong-bondong bukan mengikut Tuhan, tetapi berbondong-bondong meninggalkan Tuhan, mundur dari mengiring Tuhan. Di doa kami Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami dalam mengerjakan firman ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya.